Jujur sebenarnya saya nggak tahu mau mulai dari mana. Saya pun sebenarnya nggak tahu mau sharing apa. Karena jujur waktu itu istri saya telepon saya baru kelar meeting, saya ingat baru mau makan sama partner saya. Istri saya langsung nangis-nangis, saya pikir wah ada apa. Dia bilang Radit udah dipanggil bapak. Dan saat itu jujur saya belum sedih ya, karena saya masih gak percaya ini semua terjadi. Akhirnya saya langsung pulang, mendapati istri saya sedang nangis ada-adanya. Di situ pun saya mulai sedikit berasa, tapi belum benar-benar sedih, karena saya masih gak percaya, masa sih udah. Sampai malam itu akhirnya kita datang ke RSPAD. Oh, saya mulai berasa banget waktu saya ketemu dengan Om waktu itu. Ada Joanna juga. Saya lihat Radit, saya udah nggak bisa tahan lagi. Di situ baru mulai benar-benar berasa bahwa benar-benar memang Radit udah nggak ada. Dan hal itu jujur membuat hati saya resah. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak hal yang nggak bisa saya jelaskan. Ada begitu banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Ada begitu banyak hal yang membuat saya bingung. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa orang baik seperti Radit kok cepat banget dipanggil Tuhan? Jujur saya benar-benar galau, saya benar-benar sedih. Saya nggak punya jawaban apa-apa, saya nggak ngerti mau ngomong apa, saya nggak tahu mau bicara apa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tetap membiarkan misteri-misteri tersebut tetap menjadi sebuah misteri. Sampai nanti waktu saya berjumpa dengan Bapa di sorga, di mana Dia akan menyingkapkan semua hal, seluas pertanyaan yang ada dalam hati saya, dan memilih untuk tetap berjalan dengan iman. Karena orang percaya hanya hidup karena iman. Dan di tengah-tengah segala ketidakmengertian saya, ketidaktahuan saya mengenai begitu banyak hal yang gak bisa saya jawab, tapi ada beberapa hal yang saya tahu dan saya yakin dan saya rasakan. Pertama, kesedihan. Tentu sih, kita kehilangan handphone aja itu sedihnya luar biasa. Kita kehilangan sesuatu ya, barang yang bisa diganti itu udah sedih. Kalau coba kita kehilangan handphone, panik, pusing, sedih. Ya padahal bisa dibeli besok. Dan tingkat kesedihan kita tuh tergantung dari berapa dekat kita dengan barang atau orang tersebut. Dan sekarang saya pribadi kehilangan seorang sahabat, kehilangan seorang adik, kehilangan seorang partner, kehilangan seseorang yang punya hubungan yang luar biasa dengan saya. Seorang yang sangat luar biasa yang kita semua kasihi malam hari ini. Dan saya nggak tahu lagi perasaannya itu udah kayak apa. Dan saya percaya bahwa semua yang ada di sini pun merasakan hal yang sama. Kesedihan yang luar biasa. Satu hal lagi yang saya juga tahu adalah Radit ini adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Saya pertama kali ketemu Radit 13 tahun ya, 12-13 tahun yang lalu. Saya ingat banget waktu itu pertama kali Radit bertobat tuh, masih kurus waktu itu. Joanna baru ada anak satu waktu itu ya. Datang, kenalan. Dan saya ngeliat nih orang nih luar biasa nih. Ada sesuatu dalam hidupnya yang beda dengan orang-orang lain. Saya nggak tahu apa itu waktu itu. Tapi saya ngeliat nih orang semangat terus, ketawa-tawa terus, cekakak-cekikik bercanda terus. Saya ingat waktu itu dia waktu pertama kali bertobat kerjanya jadi ngumpulin teman-temannya waktu itu, sharing firman Tuhan. Akhirnya saya ikut-ikutan dong, ngapain sih Dit? Ikut-ikutan lah saya di situ. Saya ingat banget waktu itu ada Genesis ya, ada Lexi, ada Meko, itu orang pertama tuh. Waktu itu kita bentuk frontline ya. Dan saya ingat banget di situ saya 2 tahun pelayanan tuh dari seminggu sampai minggu malam.
Tiap hari ada pelayanan aja sama Radit tuh. Di bawah aja, di Bekasi, di Jatinegara, di mana aja ada saudara. Jakarta Selatan, Barat, Utara, Timur, Pusat, ada semua. Bahkan waktu itu pelayanan kita tuh sampai pagi hari. Jam 10 baru mulai pelayanan. Sampai ibu saya juga bilang, gila nih, ini pelayanan atau ngapain kalian? Pulang jam 1 malam, bukannya kita ke bar, tapi ini pelayanan. Kita ingat jam 12.30 masih makan di ayamnya tuh di Blok M ya bro ya. Kalasan ya. Gue inget banget tuh. Saya inget banget tuh. Sampai orang nanya nih, gereja sesat kali ya, masa gereja mulai jam 10 pelayanan. Tapi memang begitu, yang kita jangkau juga kan ya begitu. Jadi para mereka ke clubbing ya, mereka ikut kita bareng-bareng. Ngeri-ngeri sih kesaksiannya, tapi luar biasa semua lah. Luar biasa dan itu membuat semangat banget. 2 tahun tuh berlalu cepat banget. Dan di situ saya mengenal sosok seorang Raditya yang luar biasa, yang tadi teman-teman katakan itu benar semua, bahkan lebih dari itu. Saya nggak pernah ingat ya saya marah atau kesal sama dia. Soalnya setiap kali bro, setiap kali nelfon belum ngomong halo bro, wow, ingat banget. Sampai akhirnya saya nikah. Dan untuk memutuskan siapa yang jadi best man saya nggak susah. I know it would be him. Ini orang yang ada sama-sama saya waktu saya buat vows ke istri saya. Sebelum saya menikah, saya buat vows, ada Radit di situ. Dia bantu saya pasang dasi saya. Saya ingat banget. Dia nganterin saya ke altar untuk menikahi istri saya. Ketemu dia, happy aja terus. Bercanda terus kan, ketawa terus. Tapi ya, dan saya melihat bagaimana Radit dari pertama kali bertobat sampai sekarang luar biasa perubahannya. Dan saya tahu Radit jadi seorang yang sangat luar biasa hanya karena satu, karena dia dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya, dia dekat dengan Tuhan. Sehingga saya tahu, dan malam ini saya mau mengajak kita bersuka cita. Kenapa? Karena dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita mau bersuka cita karena Radit telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan dia telah memelihara imannya. Kita pun mau bersuka cita karena dalam Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan Radit merupakan orang yang beruntung. Karena Filipi 1 ayat 1 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa dia beruntung? Karena sekarang gak ada lagi air mata, gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi kesakitan, yang adalah sukacita karena dia ada bersama dengan Bapa. Dan untuk itu saudara dan saya hari ini kita harus bersukacita untuk Radit. Dan untuk kita yang ditinggalkan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya semua yang ada di sini, semua yang hadir atau menonton acara ini, karena dalam satu waktu di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bertemu dengan seorang yang bernama Raditya Olowan Immanuel Panggabean. Dan orang tersebut mengubah kehidupan kita. Orang tersebut menanamkan benih yang baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam ini kita ada di tempat ini. Karena Radit telah mewariskan kepada kita benih-benih yang baik buat kita hidupi. Sehingga meskipun Radit di dunia ini udah nggak ada lagi bersama kita, tetapi apa yang diwariskan, benih tersebut, benih iman, benih kasih itu sudah ditanamkan dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita mesti embrace, kita mesti cherish, dan kita mesti pelihara supaya benih itu bertumbuh dan berbuah lebat. Meskipun dia nggak ada bersama kita, tapi saya melihat bahwa dia telah memberikan tongkat estafet tersebut kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang Radit ingin kita lakukan sekarang? Kalau
saudara ingin mengingat Radit, ingin menghormatinya, menghonor Radit, mari kita pelihara benih yang telah Radit bagikan dalam kehidupan kita, yang telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya kita bisa juga meneruskan perjuangan iman Radit, supaya kita juga boleh meneruskan apa yang dia percayai, apa yang dia lihat akan terjadi bagi bangsa ini. Mari saudara dan saya, kita teruskan perjuangan tersebut. Karena tongkat estafet tersebut sekarang ada di saudara dan saya. Radit tak tenang, dia udah bahagia, dia udah sukacita. Saudara dan saya besok masih menghadapi banyak hal kan. Tapi melalui apa yang telah Radit wariskan dalam kehidupan kita, mari kita menghidupi kehidupan ini supaya buah-buah tersebut itu terbuahi dalam kehidupan kita.